Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan di sini. Kami akan membagikan sedikit informasi tentang tugas dari mata kuliah konseling APK. Nah, di sini kami menemukan sekolah inklusi yang ada di Purwokerto. Salah satunya sekolah yang ada di Baturaden atau yang dikenal dengan Sekolah Alam Baturaden atau Sabar School. Kalian pengen tahu nggak kenapa kelompok kami memilih di Sekolah Alam Baturaden ini? Nah, di sini kami memilih Sekolah Alam Baturaden tersebut untuk menjadi tempat observasi kami karena yang pertama, sekolah tersebut sekolah inklusi. Terus, di pembelajaran tersebut tidak hanya di kelas saja, tapi juga ada dengan alam. Pembelajarannya pun tidak semata-mata hanya itu saja, tapi kita memanfaatkan alam yang ada dan juga kurikulumnya merdeka loh. Jadi tidak ragu nih kalau sekolah di Sekolah Alam Baturaden atau Sabar School tersebut. Yes. Kelompok kami observasi di Sekolah Alam Baturaden ini tidak hanya 1 hari loh. Kami melakukan observasi 3 kali atau 3 hari. Yang pertama di tanggal 22 Mei, tepatnya hari Rabu, kami mengadakan observasi. Yang kedua, kami ada di hari Senin, tanggal 27 Mei. Kita melakukan observasi dan wawancara. Nah, yang ketiga, di tanggal 28 Mei, tepatnya hari Selasa, kami melakukan observasi dan wawancara lagi kepada fasilitator yang ada di sekolah tersebut. Pengen tahu informasi selanjutnya? Jangan skip ya, mari kita simak selanjutnya. Selanjutnya ada profil sekolah dari Sekolah Sabar atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Alam Baturaden. Sekolah Alam Baturaden ini terletak di Dusun 2, Desa Rempoa, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, kenapa sih Sekolah Sabar ini didirikan? Karena Sekolah Sabar ini ingin mewujudkan visi misi yang sudah ditentukan. Dan tahun berapa sih Sekolah Sabar didirikan? Pada tahun 2010. Yang pertama kali di Desa Penggok atau Atas Baturaden. Kali program-program yang direncanakan oleh Sabar School untuk mendukung pembelajaran baik siswa reguler maupun siswa APK. Di sini Sabar School tidak membedakan antara kedua jenis murid, yaitu APK ataupun reguler. Tetapi di sini Sabar School merangkul semuanya dan program-programnya juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari individu. Salah satunya programnya yaitu ada Tahsin wa Tahfizul Quran. Selanjutnya Akhlak Mentoring, Talent Based Project, Project Expedition, Rent to Maestro, Grand Lifestyle, Outbound, Parent School, Market Day, Business Day, Internship, Monitoring, Outing Class, Scout, dan Grand Therapy pastinya. Visi Sabar School. Misi yang ada di Sabar School. Kebutuhan dari anak APK berbeda dengan pastinya berbeda dengan kebutuhan anak reguler. Kebutuhan anak APK yaitu membutuhkan intervensi yang harus diberikan atau yang harus dipenuhi oleh fasilitator. Banyaknya intervensi yang diberikan fasilitator di Sekolah Sabar School ini bermacam-macam dan bervariasi pastinya. Bila mana APK tersebut misal tantrum, terus tidak bisa dibilangin atau yang semestinya, itu ada terapi bicara, terus ada terapi seni atau melukis, terus ada terapi perilaku atau behavior terapi, terus terapi motorik kasar dan motorik halus, terus terapi sosial, terapi alam, terus yang paling penting penanganan ketika
ABK ini tantrum, yaitu dengan metode khusus seperti penggunaan bahasa ibu atau bahasa cinta. Yang misalnya nih, pelukan, sentuhan, pujian, hadiah, dan waktu yang berkualitas untuk ABK tersebut. Terus, misal nih, ada ABK yang tantrum atau yang marahan dengan temannya, itu oleh fasilitator atau oleh pendampingnya bisa didiamkan terlebih dahulu atau diasingkan dari teman-temannya supaya anak tersebut jauh lebih tenang. Dan ketika sudah tenang, oleh fasilitator atau pendampingnya diberikan ruang untuk bercerita, menceritakan kenapa alasannya melakukan seperti itu. Selanjutnya, ketika sudah menceritakan, fasilitator atau pendamping dapat memberikan hobinya. Misal, ada yang hobi menulis, diberikan media untuk dia menyalurkan hobinya tersebut. Ada yang hobinya membaca, diberikan media bacaan seperti buku cerita dan sebagainya. Itu intervensi-intervensi yang diberikan oleh fasilitator atau pendamping yang ada di sekolah Sabar School. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ABK yang ada di Sabar School. Jadi ABK di sana itu ada 4. Yang pertama itu autis, yang kedua ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang ketiga ada Down Syndrome, dan yang terakhir ada Slow Learner. Terus gimana sih karakteristik dari ABK yang ada di Sabar School? Ini dia. Yang pertama itu karakteristik dari anak autis yang ada di Sabar School. Karakteristiknya itu yang pertama ada ciri-ciri fisiknya. Yang pertama itu banyak mengedipkan mata. Yang kedua sering menghindari kontak mata. Jadi dia sering menghindar, kayak misalnya dia ditatap tiba-tiba dia menghindar kontak mata. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi wajah, kecuali ketika dia excited sama sesuatu, dia baru menunjukkan ekspresi seperti tersenyum. Tapi kalau untuk sehari-hari seperti dia marah, sedih, dia lebih sering datar. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan menggerakkan kaki untuk melepaskan sepatu. Hal ini terjadi ketika anak tersebut, inisial Johnson, itu akan melakukan sebuah terapi, yang mana terapi itu ada di luar kelas, dan di situ Johnson kesulitan untuk melepas sepatunya sehingga membutuhkan bantuan dari para terapisnya. Untuk karakteristik selanjutnya, next. Karakteristik selanjutnya dari anak autis yang ada di Sabar School yaitu tentang ciri-ciri sosialnya. Jadi yang pertama tuh dia selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi Johnson ini dia kan diberikan sebuah kanvas untuk melukis, dan dia selalu sibuk untuk mengerjakan lukisannya tersebut tanpa mempedulikan entah dia sudah makan, entah dia sudah mengerjakan proyeknya, sudah atau menghiraukan nasihat-nasihat dari para fasilitator lainnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu sulit berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Johnson ini sangat jarang sekali mengeluarkan kata-kata. Jadi ketika dia terapi nih misalnya, dia kan disuruh untuk menyebutkan sebuah benda. Ini benda apa nih gitu. Terus tapi Johnson lebih memilih untuk diam, dan dia memberikan jawaban tersebut melalui kedipan mata. Jadi waktu itu salah satu jenis gambarnya itu ada mata, kemudian dia diinstruksikan oleh terapisnya untuk di mana letak mata. Tapi Johnson lebih memilih untuk mengedipkan matanya lebih banyak daripada untuk berbicara. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu Johnson hanya menyukai makanan tertentu. Jadi Johnson itu ketika dia makan tapi lauknya tidak sesuai dengan apa yang ia sukai, durasi makannya itu akan lebih lama dan dia akan terlihat malas untuk makan. Hal tersebut akan sedikit membuat teman-temannya lebih menunggu Johnson untuk menunggu makanannya habis. Tapi dia menyukai lauk seperti ayam, telur, dan dia tidak menyukai sayur-sayuran seperti kedelai atau mendoan, terus yang lain sebagainya.
Kemudian next. Ciri selanjutnya yaitu sulit memahami perintah orang lain, terutama dari fasilitator atau pendampingnya. Kemudian yang terakhir itu mudah bosan terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua ada karakteristik dari klien dari sobat kecil ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang pertama itu dia kesulitan untuk memusatkan perhatian, jadi dia itu nggak fokus. Kemudian yang kedua itu dia seringkali mudah teralihkan oleh rangsangan sekitar. Kemudian dia sering merasa gelisah atau dia tidak bisa diam, walaupun cuma 1 menit atau beberapa menit dia akan mudah gelisah dan tiba-tiba kesana kesini. Kemudian dia sulit duduk tenang dalam waktu lama dan sering berbicara berlebihan atau kesulitan bermain dengan tenang. Lalu dia bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, jadi dia yang penting lakuin dulu supaya dia itu puas tanpa memikirkan bahwa ini menyakiti orang lain atau ini melanggar aturan. Kemudian dia seringkali menyela atau mengganggu orang lain, dan hal tersebut kadang ia sadari, kadang ia tidak sadari. Lalu yang terakhir yaitu dia kesulitan untuk menunggu giliran dalam situasi yang membutuhkan antrian. Selanjutnya adalah karakteristik Down syndrome yang ada di Sabar School. Jadi karakteristiknya itu keterbatasan dalam kapasitas intelektual atau kognitif. Jadi dia terbatas dalam daya berpikirnya. Kemudian di samping itu dia juga sering mengalami masalah dalam hal-hal seperti ingatan. Dia mudah pelupa dan dia memiliki ingatan jangka pendek meskipun memiliki keunggulan dalam kemampuan visual spasial. Yaitu karakteristik dari anak slow learner yang ada di Sabar School. Jadi karakteristiknya itu dia mengalami lamban belajar tentunya, seperti dia mengalami permasalahan dengan hafalan dan pemahamannya. Kemudian dia mengalami masalah dalam berkomunikasi. Kemudian dia berbahasa dengan sangat ekspresif maupun memahami percakapan orang lain. Memiliki emosi yang kurang stabil. Mereka kemudian cepat dan sering marah, dan emosinya tuh sering meledak-ledak, serta dia itu sensitif dan dia itu sangat sulit bersosialisasi dengan orang lain. Itulah karakteristik yang ada di karakteristik ABK yang ada di Sabar School. Selanjutnya, ada nggak sih BK di sana, di sekolah Sabar School maksudnya? Jawabannya yaitu tidak ada, karena guru BK di sana itu sama dengan fasilitator yang ada di sana. Jumlah fasilitator yang ada di sana yaitu ada 24 teman-teman. Dan untuk permasalahan yang biasa terjadi di sana, fasilitator tersebutlah yang memberikan solusi, dan sanksi yang menentukan itu fasilitator teman-teman. Dan untuk diskusinya, untuk permasalahan-masalahnya itu diselesaikan secara diskusi teman-teman. Sekolah Alam Batu Raden atau Sabar School adalah sekolah alam yang sangat ramah untuk APK ya teman-teman. Sekolah Batu Raden ini tempatnya ada di Purwokerto, yaitu di Batu Raden. Sekolah Alam Batu Raden memiliki program dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing APK. Contohnya ada ADHD, autisme, slow learner, dan Down syndrome. Karena di sana tidak ada guru PK atau digantikan dengan fasilitator, disarankan untuk para fasilitator di sana mengikuti pelatihan agar mendapatkan sertifikasi PK. Gimana nih informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami? Apa kurang atau masih banyak kekurangan? Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.